Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Cynthia dari Prodi PGSD Universitas Nahdlatul Ulama, Nusa Tenggara Barat, akan memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah Pendidikan Seni Tari dan Drama, yang diampu oleh Ibu dosen Aminatul Fadila MPD. Oke teman-teman, tanpa banyaknya basa-basi, langsung saja kita ke ceritanya, yaitu Legenda Putri Mandalika, kisah dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setiap tahun, pada bulan Februari hingga Maret, di Pantai Kuta Lombok, berlangsung Festival Bau Nyale. Festival Bau Nyale adalah acara tradisional suku Sasak untuk menangkap cacing laut. Cacing laut dalam bahasa Sasak disebut nyale. Nyale ini akan keluar ke pantai tepat pada hari ke-20 setelah purnama di bulan ke-10 menurut kalender suku Sasak. Pantai Kuta Lombok terletak pada Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menurut cerita yang dipercayainya, hingga sekarang ini oleh masyarakat suku Sasak, nyale atau cacing laut ini masih ada hubungannya dengan seorang putri raja di masa lalu. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak dalam ceritanya. Dahulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan yang terletak di Pulau Lombok. Istana tersebut tidak jauh dari pantai. Raja Tanjung Beru dan Permaisuri Dewi Serinting memimpin kerajaan dengan sangat adil dan bijaksana. Rakyat pun hidup dengan rasa aman dan tentram dengan pemimpin yang penuh yang memumpuni rakyat. Sebuah negeri akan mengalami kemakmuran dan kesejahteraan. Kebahagiaan rakyat dan istana semakin bertambah setelah Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan, Putri Mandalika, nama yang diberikan oleh sang raja pada putrinya, hingga akhirnya Putri Mandalika tumbuh dewasa, lebih cantik. Putri Mandalika juga memiliki tabiat yang sangat luhur. Seketika ada seorang pangeran yang bertamu dengan raja pun bertanya, "Pangeran, Anda dari negeri yang sangat jauh. Kalau boleh tahu, apakah tujuan pangeran berkunjung ke negeri kami?" Pangeran pun menjawab, "Maafkan Ananda yang mulia, Raja Tanjung Beru. Selama ini Ananda telah mendengar tentang Putri Mandalika yang sangat cantik dan juga memiliki budi pekerti yang sangat luhur. Tujuan dan kedatangan Ananda adalah untuk melamar Putri Mandalika. Jika yang mulia berkenan, Ananda bermaksud menjadikan Putri Mandalika sebagai permaisuri." Raja pun berbicara, sebagai seorang ayah, sangat tersanjung jika Mandalika menjadi permaisuri. Namun untuk masalah ini biarlah saya berbicara dengan Mandalika dan ibunya. Pangeran pun menjawab, "Baiklah, terima kasih yang mulia telah mempertimbangkan lamaran Anda." Ternyata bukan hanya satu pangeran yang datang untuk melamar Putri Mandalika, belasan pangeran dari berbagai negeri datang untuk melamar Putri Mandalika. Karena banyaknya yang datang melamar, Raja Tanjung Beru mengadakan rapat terbatas dengan permaisuri dan putrinya. Raja pun berkata, "Mandalika, saat ini telah datang belasan pangeran dari berbagai negeri. Ayah tidak memutuskan pangeran mana yang akan ayah terima. Karena keputusan ini akan ayah serahkan kepadamu." Permaisuri pun ikut berbicara, "Mandalika, ibu dan ayah akan merestui siapapun pangeran yang akan engkau pilih. Ibu hanya bisa mendoakan engkau memilih suami yang tepat." Putri Mandalika tidak langsung memberi jawaban. Putri Mandalika pun memanggil semua pangeran yang melamarnya ke balai rom istananya. Putri Mandalika ingin mengetahui siapa saja pangeran yang melamarnya. Putri Mandalika sepertinya berpikir keras menentukan pilihan, sedangkan pangeran itu mulai tidak sabar sehingga terjadi keributan kecil di antara mereka. Dan Putri Mandalika pun berteriak, "Diam!" Para pangeran pun sontak terdiam karena terkejut Putri Mandalika membentak mereka. Putri Mandalika pun angkat bicara. "Pada hari ke-20, bulan ke-10, atau 3 hari dari sekarang, pagi-pagi sekali datanglah ke pantai. Aku akan memberi jawaban kepada kalian. Masih ada waktu 3 hari lagi."
Putri Mandalika pun menunda jawaban dan pergi ke pantai. Putri Mandalika sepertinya tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan. Dia sudah melihat ancaman-ancaman besar. Putri Mandalika pun bersemedi di tepi pantai untuk menghindari pertumpahan darah dengan memohon petunjuk pada Sang Kuasa. Pada malam sebelum hari ke-20, Putri Mandalika selesai bersemedi dan menemui kedua orang tuanya. Ibu, ayah, besok pagi-pagi marilah kita datang ke pantai Mandalika. Mandalika sudah mempunyai jawaban untuk para pangeran itu. Hari yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Belasan pangeran itu pun sudah menunggu dengan tidak sabar. Bukan hanya para pangeran, tetapi rakyat juga berdayun-dayun datang ke pantai. Mereka ingin mengetahui siapa yang akan menjadi suami Putri Mandalika. Putri Mandalika ditemani ayah dan ibunya datang dengan berjalan kaki dari istana. Setelah melihat para pangeran itu sebentar, Putri Mandalika pun berjalan menuju karang tempatnya bersemedi. Para pangeran, dengarlah baik-baik apa yang akan aku katakan, karena aku tidak akan mengulanginya lagi. Jika aku menerima salah satu dari kalian, maka ada pertumpahan darah di negeri ini. Lombok akan saling berperang. Aku hanya menginginkan rakyat negeri kita ini hidup makmur dan aman tentram. Sungguh, aku tidak akan sanggup melihat peperangan dan dari negeri-negeri ini saling bermusuhan. Kalian, para pangeran, akan bisa hidup enak, tetapi ingatlah nasib rakyat kalian. Rakyat kalian telah selalu menjadi korban dan menderita akibat peperangan. Karena itulah, maka aku memutuskan untuk menerima lamaran kalian semua. Itulah keputusanku. Ini akan menghindari rakyat dari berdosa dari kejamnya peperangan. Ibu dan ayah, terima kasih telah membesarkanku dengan kasih sayang. Mandalika merasa belum cukup berbakti untuk membalas kebaikan ibu dan ayah. Tetapi takdir sudah menentukan. Demi kebaikan kita semua, kita akan muncul. Nyale berwarna-warni di pantai ini. Biarkan rakyat mengambilnya. Mereka bisa memasaknya atau menaburkannya pada sawah dan kebun. Selamat tinggal, ibu, ayah. Ketika semua yang hadir masih belum paham apa maksud kata Putri Mandalika, tiba-tiba saja sebuah ombak besar datang membawa sang putri ke lautan. Tanpa dikomando, seluruh rakyat dan pangeran segera terjun ke lautan untuk mencari sang putri. Mereka berusaha menyelamatkan sang putri, tapi sepertinya usaha mereka sia-sia. Sang putri telah memutuskan melebur bersama lautan. Ketika semua sudah sangat lelah mencari sang putri, tiba-tiba dari arah lautan datanglah nyale berwarna-warni yang jumlahnya ribuan. Akhirnya, semua yang hadir menjadi faham maksud dari sang putri Mandalika. Rakyat mengambil nyale tersebut. Sebagian mereka masak dan sebagian lainnya ditaburkan ke sawah atau ladang agar tanaman tumbuhan subur, dan setiap tahunnya, tepat di hari ke-20 bulan 10 penanggalan suku Sasak, nyale yang jumlahnya ribuan datang ke pantai. Itu akhir dari ceritanya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.